Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali mengikuti secara daring peribadatan di GKP Jemaat Efata Cakung. Memasuki Minggu Trinitatis, minggu ketiga sesudah Pentakosta ini yang bertemakan mengasihi Kristus, mengasihi sesama. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum mulai ibadah minggu ini, kita dengarkan warta jemaat sebagai pedoman kegiatan untuk sepekan ke depan. Jemaat Tuhan, berikut ini adalah pokok-pokok warta jemaat bagi kita. Yang pertama, Majelis Jemaat GKP Cakung memahami adanya kerinduan dari sebagian besar jemaat untuk dapat beribadah bersama kembali di gedung gereja. Maka kegiatan ibadah minggu pertanggal 5 Juli 2020 dapat kita lakukan di gedung gereja secara bergantian dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Yang kedua, akan tetapi kegiatan di gedung gereja masih dibatasi protokol kegiatan sehingga untuk kebaktian kategorial tetap dilakukan di rumah dahulu dengan menyaksikan video khotbah yang jemaat dapat dilihat di kanal media sosial GKP Efata Cakung, yaitu WhatsApp Group dan YouTube. Yang ketiga, aksi kasih dari dan untuk kita. Diinformasikan aksi ini sudah dalam tahap ke-6. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbangkan beras atau bahan sembako. Untuk itu, aksi ini diharapkan tetap berlangsung bagi sesama jemaat kita yang membutuhkannya. Mengingat dampak COVID-19 bukan saja mempengaruhi aspek sosial, melainkan aspek ekonomi. Untuk itu, teknis pemberiannya jemaat dapat membawanya ke gereja, dan bagi jemaat yang membutuhkannya juga dapat mengambilnya langsung di gereja atau menghubungi majelis jemaat. Mari saling tolong-menolong. Berapapun jumlah yang Bapak Ibu berikan, kiranya dapat membantu sesama jemaat kita yang membutuhkannya, karena kita adalah gereja. Yang keempat, Majelis Jemaat atas nama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pekan ini bertambah usianya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Tetap sehat. Mari kita putuskan rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah saja dan memakai masker jika berpergian, serta bersukacita bersama seluruh keluarga. Kini kami mengundang jemaat
untuk mempersiapkan hati yang tertuju kepadanya, dan bersama kita akan mulai kebaktian dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 7. Tuhan Allah namamu. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Saudara, kita akan bersama mengawali kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan dalam nas pembimbing pada kebaktian kita pada hari ini, yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-42 yang mengatakan begini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang dari yang kecil ini karena muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.
menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun, Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Untuk itu, marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah, dimulai dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu untuk mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami, dan tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan, dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian, dan juga yang lainnya. Kami patut mendapatkan hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, serta setia mengikuti Kristus hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Kepada anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita nyatakan penyesalan atas segala dosa yang telah kita lakukan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2, Meski Tak Layak Diriku.
Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Mari bersama kita merespon penyerahan diri dalam hidup baru dengan menyanyikan Kidung Jemaat 406 ayat 1. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kuatkan kami dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami, sehingga kami pun juga boleh menyatakan citra Tuhan dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan kita pada saat ini saya ambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan ke-42. Tema kita akan bersama merenungkan mengasihi Kristus juga mengasihi sesama. Begini katanya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan asmara atau persoalan jatuh cinta bukan hanya persoalan anak-anak remaja, tapi juga persoalan orang tua. Tidak sedikit kok orang tua juga yang mengalami jatuh cinta. Tidak sedikit juga orang tua yang lalu kemudian oleh karena dia baru berjumpa dengan seseorang yang jauh lebih menarik, yang lalu kemudian menarik hatinya, lalu kemudian dia jatuh cinta. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita orang jatuh cinta waktu masa muda, saudara, maka kekuatan cinta itulah juga yang mengubah segala sesuatu. Saudara, orang bisa jatuh cinta lalu kemudian dia bisa merasa tergila-gila. Orang jatuh cinta dia bisa merasa kesemaran,
sehingga dia lupa segala sesuatu, dan bahkan yang diingat dan yang dibayangkannya adalah orang yang dia cintai. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika orang jatuh cinta, maka ada sebuah kekuatan besar dari dirinya. Kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Karena itu saudara, seperti pepatah mengatakan katanya, kalau cinta sudah melekat, tai ayam serasa coklat. Wah, ini mengerikan sekali saudara. Kalau ada anak muda, lalu kemudian bapak ibu melihat dia sedang nyemil tai ayam, jangan-jangan dia sedang jatuh cinta. Bisa jadi. Kenapa saudara? Karena bagi dia itu rasanya coklat. Adalah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi itulah asmara, itulah cinta, itulah kekuatan cinta. Dan orang ketika orang jatuh cinta, maka orang mau melakukan segala sesuatu apapun yang terbaik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi ketika orang bicara cinta, maka kan orang bukan hanya soal mengungkapkan aku cinta padamu, tetapi di dalam cinta itu ada kepercayaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka saya seringkali kalau ada bina pranikah, saya suka bertanya, dasar kehidupan kelanggengan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita itu, mana yang lebih kuat? Hubungan cinta atau hubungan kepercayaan? Banyak orang mengatakan hubungan cinta. Bapak Ibu boleh merenung, benarkah hubungan cinta atau hubungan kepercayaan? Saya bisa ngomong cinta apapun juga kepada istri saya kalau dia masih percaya kepada saya. Tapi kalau dia tidak percaya, Bapak Ibu, saya mau ngomong cinta, saya mau ngomong asmara, saya mau ngomong sayang, lalu kemudian kalau dia sudah tidak percaya lagi dengan cinta saya, apa yang akan dia katakan? Ah, gombal, ah, omong kosong, ah, kamu bohong, cerita doang, ngomong doang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang di dalam hubungan cinta maka harus ada kepercayaan. Maka semuanya orang didasari oleh kepercayaan. Saudara, dalam pelayanan saya pernah menjumpai keluarga yang terpencar. Ya, ini bukan keluarga berantakan, bukan, keluarga yang terpencar. Suaminya, bapaknya itu adalah seorang hakim. Lalu kemudian dia dinas di Medan. Ibunya, dia tinggal dengan rumahnya, dia tinggal di Bekasi. Tapi anaknya yang satu kuliah, lalu kemudian bekerja di Surabaya. Kuliahnya di Erlangga, lalu kemudian dia bekerja, punya pekerjaan di Surabaya. Anaknya yang satu, lalu kemudian dia kuliah di Jogja. Bapak Ibu, dan anaknya yang satu menikah lalu kemudian dengan suaminya dibawa ke Manado. Itu keluarga suami istri, bapak di Medan, ibu di Bekasi, anak yang satu ada di Surabaya, anak yang satu ada di Jogja, anak yang satu ada di Manado. Bagaimana mungkin suami istri ini tetap menyatukan? Dan kalau saya tanya seringkali terpisah, iya, karena tugas suami seringkali mereka berpisah-pisah. Saudara, tetapi kalau hubungan mereka kasih, dan kasih itu dilandasi oleh kepercayaan yang sungguh, maka dimanapun mereka berada dan apapun keadaannya, mereka yakin, mereka saling percaya bahwa mereka hidup di dalam kasih yang menyatukan mereka. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka dalam hubungan kasih ini bukan hanya soal percaya, tapi dalam percaya juga apa? Udah kita percaya, hubungan kita mengasihi, maka juga kasih itu perlu bukti. Bapak Ibu ingat ada lagunya mengatakan begini, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, tapi kenyataan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang tua kita dulu banyak tuh nggak ngomong cinta. Orang tua kita pun juga nggak banyak ngomong cinta kayak anak-anak sekarang. Wah, ngomong asmara, ngerayunya hebat. Ya kalau ngerayu itu bukan main. Anak-anak muda kalau ngerayu hebat sekali, Pak, Bu. Itu dia seringkali mengomong sama pacarnya, Dek,
Kamu tahu nggak tanggal 29 Oktober itu hari apa? Nggak tahu. Kan kalau tanggal 28 Oktober kan hari Sumpah Pemuda. Kalau hari tanggal 29 Oktober itu sumpah aku sayang kamu katanya. Jagoan pisan. Kalau sudah merayu hebat pisan ngomong. Tapi saudara, buktinya bukan soal omongan, tapi buktinya dari cinta itu seperti apa? Dari kasih itu buktinya seperti apa? Kan begitu. Ya dibuktikanlah dengan kesetiaan, dibuktikanlah dengan kesungguh-sungguhan, dibuktikanlah dengan lemah lembut, buktikanlah cinta itu dengan kebaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, maka ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan dan saya mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan mau? Tuhan mau dicintai lebih secara eksklusif. Tuhan mau dikasihi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada duanya dan tidak boleh diduakan. Ya, ayat ke-37 dia mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, atau ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya saudara, firman Tuhan ini tidak berarti bahwa saya tidak boleh mencintai bapak dan ibu lagi. Tidak berarti bahwa saya tidak mencintai anak-anak saya lagi. Saya tetap mengasihi bapak dan ibu. Saya tetap mengasihi anak-anak saya. Tetapi mengasihi Tuhan harus lebih daripada saya mengasihi mereka. Dan ini saudara, apa yang Tuhan mau supaya wujud kasih saya kepada Tuhan itu diwujudkan dengan kasih saya kepada siapa? Orang-orang terdekat saya. Jadi kalau saya mengatakan, oh ya saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mengasihi bapak dan ibu saya tidak mengasihi anak-anak saya, lah apa buktinya kalau begitu? Jadi saya mengasihi Tuhan adalah sebagai pewujudan. Saya mengasihi Tuhan, maka buktikan cinta saya kepada Tuhan, yaitu dengan membuktikan saya mengasihi keluarga saya, bapak dan ibu saya mengasihi anak-anak saya. Saudara, hidup di dalam kasih itu berarti juga mengasihi Tuhan. Saya harus mengasihi sesama saya. Cinta saya kepada Tuhan itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Mengasihi sesama. Hidup dengan baik, hidup dengan damai, hidup dengan sukacita, hidup dengan lemah lembut satu dengan yang lain. Jauhkan permusuhan, jauhkan kebencian, apalagi kejahatan kepada sesama. Kalau saya mengatakan saya beribadah kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi saya membenci sesama saya berlaku jahat kepada sesama saya melakukan sesuatu yang tidak baik kepada sesama saya, berarti cinta saya adalah cinta yang bohong. Ibadah saya pun juga ibadah yang tidak berguna. Karena saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang maha kasih. Ketika dia mengasihi kita, maka dia mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan hidup kita. Demikianlah juga kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, maka cintailah sesama kita. Cintailah orang-orang yang ada di sekitar kita. Cintailah dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, dengan sukacita, dengan damai kita hidup bersama-sama. Supaya kita menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama sehati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami boleh menerima curahan kasih Tuhan yang begitu nyata. Di tengah-tengah wabah, sakit, penyakit, dan bahkan di tengah-tengah bencana musibah, dan bahkan juga di tengah-tengah setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kuasa dan pertolongan Tuhan begitu nyata menuntun kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik.
Meski ada saudara kami yang mengalami pergumulan yang begitu menekan, ada saudara kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh, entah dirawat di rumah atau di rumah sakit. Ada mereka yang sedang berduka cita, ada mereka juga yang sedang bersedih oleh karena berbagai macam hal. Tapi satu hal yang kami yakini dan percaya, bahwa Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kami selalu menyerta dan memimpin kami. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, kuasa dan pertolongan Tuhan juga boleh menjadi nyata selalu. Baik bagi setiap kami, bagi gereja-gereja, bagi saudara-saudara kami, mereka yang para medis yang masih harus terus berjuang melawan sakit penyakit ataupun juga COVID, di mana mereka boleh menjadi garda terdepan untuk menjadi perawat-perawat bagi sesamanya, untuk menjaga hidup dan memulihkan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami percaya juga Tuhan Allah Bapa juga yang menolong pemimpin bangsa kami dan juga para pejabat dari pusat sampai ke daerah, agar kehidupan masyarakat dan bangsa ini pun juga boleh aman, tentram, dan kami pun juga boleh hidup di dalam damai meski kami dihadirkan di tengah-tengah berbagai macam intrik-intrik politik. Kiranya Tuhan juga yang menjadi penolong, agar kami pun juga boleh hidup dalam sukacita, saling dukung, saling menyokong, dan hidup di dalam kerukunan satu dengan yang lain. Inilah seru doa yang kami sungguh naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman-Nya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, seperti untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan, dan juga bulanan dengan mentransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Sementara memberikan persembahan, mari kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami mengetahui dan percaya bahwa semua berkat yang telah kami peroleh karena kemurahan hati Engkau dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Serta ajarkan kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal kepadamu. Amin. Mari bersama kita nyatakan pengakuan iman kita dari segala abad dan tempat dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.
dengan sukacita kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menyanyikan nyanyian penutup dari PKJ 277, bait pertama dan yang ketiga, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik berdasarkan firman Tuhan. Dan teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau, Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. YBSDK GKP adalah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih milik Gereja Kristen Pasundan, milik kita bersama yang memiliki visi menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. YBSDK GKP memiliki 4 unit pelayanan dan 1 tim, yaitu yang pertama, unit Panti Asuhan Tanjung Barat, yang kedua unit HIV/AIDS, yang ketiga unit Krisis Center, yang keempat unit Bumi Katumbiri, dan yang terakhir 1 tim yaitu Panitia Persiapan Pembangunan Panti Werda. Bulan Juni adalah bulan sosial, demikian ditetapkan oleh Gereja Kristen Pasundan untuk mewujud nyatakan dan mengingat pelayanan sosial dan kemanusiaan kita bersama. Oleh karena itu, kita bersama-sama akan mendukung dan mengumpulkan persembahan dalam rangka
mendukung bulan sosial. Untuk tahun ini, bulan sosial diperuntukkan untuk mendukung panti asuhan Tanjung Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga mengumpulkan persembahan untuk mendukung pendeta emeritus dan janda pendeta. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa dari kami di tempat ini, Panti Asuhan Tanjung Barat, salah satu pelayanan sosial Gereja Kristen Pasundan untuk anak-anak agar mereka bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, bertumbuh ceria, dan biarlah mereka memiliki masa depan, memiliki dan meraih cita-cita sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ibu dan bapak sekalian, kami menyambut saudara sekalian untuk terus mendukung pelayanan Panti Asuhan Tanjung Barat agar keceriaan anak-anak kita, agar pertumbuhan mereka, agar proses belajar dan mengajar mereka boleh terus berjalan, boleh terus tersiapkan, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk uluran tangan Bapak Ibu sekalian, para donatur, mitra pelayanan, gereja-gereja, jemaat-jemaat GKP, dan setiap hati yang senantiasa mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Dan pelayanan gereja boleh terus menjadi pelayanan yang luhur dan mulia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Maha Kuasa.